Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Wafa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan sektor industri dan pertanian, di mana ini tujuannya untuk memenuhi tugas UAS perekonomian Indonesia. Dosen pengampu Bu Mega Nurmaningtyas SE MSc. Mungkin langsung saja, pertanian dan industri. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Sedangkan industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan pengguna alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Keputusan Indonesia untuk membuat pertanian menjadi landasan perencanaan pembangunan negara memang tidak sejalan dengan kebijaksanaan konvensional. Di tengah penekanan pembangunan pertanian itu, tentu saja pemerintah sadar sepenuhnya bahwa Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada pertanian untuk menjadi negara modern. Pada akhir dekade 60-an, ketika pemerintah Orba meluncurkan rencana pembangunan ekonomi, sebagai besar literatur dalam bidang ekonomi mengidentikan pembangunan dengan industrialisasi. Hal ini terlihat lebih nyata lagi misalnya ada penanaman negara yang sudah mencapai standar hidup yang tinggi bagi penduduk sebagai negara industri. Meskipun Indonesia telah mendopsi kebijakan yang mendahului pertanian, tim ekonomi negara tetap punya komitmen besar terhadap industrialisasi sebagai sebuah pilar bagi strategi pembangunan ekonomi negara. Mereka juga sadar bahwa program yang keliru untuk mencapai industrialisasi secara terburu-buru bisa menjadi bumerang yang menyebabkan disalokasi ekonomi, investasi terbuang percuma, dan penghamburan kekayaan negara yang langka. Selanjutnya, dampak negara yang sedang mengalami proses perkembangan. Negara yang sedang mengalami proses perkembangan perekonomian dalam jangka panjang akan berdampak terhadap perubahan struktur ekonomi pada hal yang paling mendasar. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu indikator perubahan yang terjadi, yaitu perubahan dari aktivitas ekonomi tradisional, di mana pertanian merupakan basis utama aktivitas perekonomian, untuk kemudian bergerak menuju ke sektor industri yang akan mendominasi. Struktur ekonomi model tersebut di atas merupakan dampak dari adanya mekanisme industrialisasi pada suatu wilayah. Setelah pertanian dimulai tergeser posisinya, urutan perkembangan aktivitas perekonomian disusul oleh sektor jasa, di mana sektor ini memang memegang peranan yang cukup strategis pada negara-negara yang mengalami masa transisi. Dua sektor ini secara berangsur akan menggeser sektor pertanian. Yang selanjutnya, sektor industri secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian manusia yang bersifat produktif dan komersial. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang mentah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi nilai penggunaannya, termasuk rekayasa industri. Selanjutnya, sektor industri ini negara yang mengalami masa transisi diharapkan berjalan linear dengan dua pembangunan ekonomi negara tersebut. Sebagaimana dipahami bersama, tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan waktu, sektor industri menjadi penopang utama perkembangan perekonomian negara. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang berjalan bersama dengan pertambahan jumlah kebutuhan hidup masyarakat, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa industri merupakan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang paling cepat dibandingkan sektor-sektor yang lainnya, khususnya industri pengolahan. Sektor industri pada era kekinian merupakan sektor yang menjadi pemimpin dalam aktivitas perekonomian. Artinya, sektor industri yang tumbuh akan mampu mengangkat dan memacu pertumbuhan sektor yang lainnya. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri.
Sedangkan itu seluruhan itu nanti akan mendukung laju pertumbuhan industri, kemudian akan mengikuti luasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan peminatan masyarakat. Kenaikan pendapatan dan peningkatan peminatan menunjukkan bahwa perekonomian itu tumbuh sehat. Secara signifikan perindustrian di dunia dimulai dari revolusi industri di Eropa dengan Inggris sebagai pada abad 8 sampai 9 Masehi, di mana pertumbuhan yang cepat di bidang ekonomi yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ketika ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia dari penggunaan tangan menjadi menggunakan mesin. Revolusi industri mengharapkan masyarakat dunia pada perubahan yang signifikan, yaitu proses perubahan yang terjadi secara menyeluruh pada sektor perindustrian. Pola pikir masyarakat dibenturkan dengan cara kerja yang efisien serta aktivitas perekonomian yang lebih efisien. Yang selanjutnya, perkembangan sektor industri. Pengembangan industri merupakan suatu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Industrialisasi tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya yang lainnya. Dengan demikian, industrialisasi sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia serta usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Perkembangan di sektor industri adalah salah satu sarana pembangunan di bidang ekonomi pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. Karena di bidang ini sektor industri mampu menciptakan lapangan usaha sehingga mampu memperluas lapangan kerja, maka dapat meningkatkan standar kesejahteraan hidup masyarakat. Pembangunan industri pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan pemanfaatan sebagai faktor, misalnya sumber alam, keahlian manusia, modal, dan teknologi secara berkesinambungan. Pembangunan industri sangat diperlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja. Yang selanjutnya, perkembangan sektor pertanian. Perkembangan sektor pertanian memegang peran yang sangat besar dalam upaya penyuksesan pembangunan sektor ekonomi dan pedesaan. Hal ini terlihat semakin luasnya serta terarah usaha peningkatan produksi pangan khususnya dan produksi pertanian pada umumnya. Pembangunan pertanian pada saat ini diarahkan pada 3 kegiatan, yaitu pemantapan ke tahap pangan, peningkatan nilai tambah serta daya saing, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pola agribisnis dan agroindustri yang diharapkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong ekonomi pedesaan. Tentang pembangunan pertanian adalah adanya tantangan pembangunan pertanian adalah adanya kenyataan bahwa petani didominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan sebagai besar petani dengan tingkat pendidikan yang rendah, berlahan sempit, bermodal rendah, dengan produktivitas yang rendah pula. Hal ini disebabkan karena petani belum mampu menerapkan teknologi yang tepat yang berakibat rendahnya efisiensi dan mutu produk. Yang selanjutnya, keterkaitan pertanian dengan industri. Jika mau berkaca dari negara yang telah lebih dahulu maju dibanding dengan Indonesia, pada awalnya mereka negara-negara maju menitik beratkan pembangunan perekonomian serta pada sektor pertanian untuk kemudian dikembangkan dan beralih perlahan menjadi sektor industri. Perubahan ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan dengan serangkaian proses yang panjang dan tentunya pertanian dijadikan sebagai pondasi, baik sebagai penyediaan bahan baku maupun modal untuk membagi industri. Berkaca pada krisis yang telah terjadi, proses industrialisasi yang didengung-dengungkan pemerintah kurang mendapat momen yang tepat. Pada akhirnya Indonesia yang direncanakan akan menjadi negara industri dalam waktu yang tidak lama tidak terwujud hingga saat sekarang ini. Melihat kenyataan itu, sudah harusnya kita memutarbalikkan kemudi
ekonomi untuk mundur selangkah, merencanakan dan kemudian melaksanakan dengan disiplin setiap proses yang terjadi. Yang terpenting yaitu harus dapat dipastikan bahwa sektor pertanian mendapat prioritas dalam proses pembangunan tersebut. Mengingat sampai dengan saat ini negara-negara maju tidak dapat meningkatkan sektor pertanian mereka. Hingga kalau sekarang kita coba melihat sektor pertanian sekelas negara maju, sektor pertanian mereka mendapat proteksi yang besar dari negara dalam bentuk subsidi dan bantuan lainnya. Dan selanjutnya ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Dr. Tulus Tambunan dalam bukunya Perekonomian Indonesia. Kenapa sektor pertanian yang kuat sangat esensial dalam proses industrialisasi di negara Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sektor pertanian yang kuat. Berarti di sini ketahanan pangan pasti terjamin, dan ini merupakan salah satu syarat penting agar proses industrialisasi pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya bisa berlangsung dengan baik. Ketahanan pangan berarti tidak ada kelaparan, dan ini menjamin kestabilan sosial dan politik. Yang nomor dua, yang selanjutnya dari sisi permintaan agregat. Pembangunan sektor pertanian yang kuat membuat tingkat pendapatan real per kapita di sektor tersebut tinggi, yang merupakan salah satu sumber permintaan terhadap barang-barang non-food khususnya manufaktur. Khususnya di Indonesia, di mana sebagaimana besar penduduk berada di pedesaan dan mempunyai sumber pendapatan langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pertanian. Jelas sektor ini merupakan motor utama penggerak industrialisasi. Yang selanjutnya nomor 3, dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu sumber input bagi sektor industri, yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Dan nomor 4 yang terakhir, masih dari sisi penawaran, pembangunan yang baik di sektor pertanian bisa menghasilkan surplus di sektor tersebut, dan ini bisa menjadi sumber investasi di sektor industri, khususnya industri berskala kecil di pedesaan. Melihat hal ini sangat penting untuk kita saling bersinergi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi kesimpulannya bahwa perkembangan perekonomian Indonesia dapat di dalam sektor pertanian maupun sektor industri mengalami peningkatan maupun penurunan dalam tahun 1986 sampai 2011. Kedua sektor tersebut saling berkaitan dalam perkembangan perekonomian industri, karena sektor pertanian menunjukkan sektor industri dan sebaliknya. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sektor industri akan dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian, pertambangan, kehutanan, kelautan, perdagangan, pendidikan, riset dan teknologi yang sebagainya. Konsep daya saing internasional merupakan kata kunci dalam pembangunan sektor industri. Oleh karenanya selain sinergi sektoral, maka sinergi dengan seluruh pelaku usaha serta seluruh pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dukungan aspek kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi pembangunan dan dukungan terhadap sektor industri baik secara sektoral maupun antar pusat dan daerah secara nasional akan menentukan keberhasilan pembangunan sektor industri yang dicita-citakan. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Saya Muhammad Khairul Wafa. Terima kasih sudah menyimak materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.